Selamat datang kembali pada channel Mutiara Investasi. Semoga sobat investor dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu dimanapun berada. Video ini tidak bermaksud mengajak membeli dan menjual saham. Sektor consumer goods memiliki kumpulan produk dan jasa konsumer kebutuhan pokok masyarakat yang tidak tergantikan, sehingga permintaan akan produk dan jasa konsumer cenderung stabil. Saham konsumer dapat menjadi pilihan investasi yang stabil karena masyarakat akan tetap membeli produk dan jasa konsumer meskipun daya beli menurun. Berikut ini daftar 5 saham terbaik di sektor konsumer yang layak untuk dipantau di tahun 2023 ini. Pertama, adalah saham Campina Ice Cream Industry Tbk dengan kode CAMP. Selama 3 bulan terakhir harganya tergolong stabil, bergerak antara rentang 280 hingga 350 per lembar saham, dan saat video ini dibuat bertahan di harga 340. Sepanjang tahun 2022 lalu CAMP memperoleh pendapatan sebesar 1,12 triliun, dan laba bersih sebanyak 121 miliar rupiah. Naik tipis dari tahun 2021 yaitu sebesar 100 miliar, dan dari 5 tahun besarnya laba CAMP tergolong konsisten naik, namun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan karena pandemi. Kemudian pada tahun 2023 ini laporan keuangan CAMP di kuartal 1 sudah keluar, dengan pendapatan sebesar 270 miliar, dan laba bersih sebanyak 34 miliar rupiah. Masih mengalami kenaikan dari kuartal 1 2022 lalu, yaitu hanya 28 miliar saja. Pada tahun 2022 lalu, CAMP membagikan dividen dengan yield 10,36%, dan nominal 35 per lembar saham, tergolong sangat besar untuk dividen di sektor konsumer. Kedua, adalah saham Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dengan kode GOOD. Selama tahun 2023 ini harganya turun sebanyak 8,63%, dan bergerak antara rentang 430 hingga 480 per lembar saham, dan saat video ini dibuat bertahan di harga Rp466. Sepanjang tahun 2022 lalu GOOD memperoleh pendapatan sebesar 10,51 triliun, dan laba bersih sebanyak 522 miliar rupiah. Naik tipis dari tahun 2021 yaitu sebesar 493 miliar, dan dari 5 tahun besarnya laba GOOD tergolong konsisten naik, namun pada tahun 2020 juga sempat mengalami penurunan karena pandemi. Kemudian pada tahun 2023 ini laporan keuangan GOOD di kuartal 1 sudah keluar, dengan pendapatan sebesar 3,08 triliun, dan laba bersih sebanyak 169 miliar rupiah. Masih mengalami kenaikan dari kuartal 1 2022 lalu, yaitu hanya 114 miliar saja. Pada tahun 2022 lalu, Wood membagikan dividen dengan yield 1,31%, dan nominal 6 per lembar saham, tergolong sangat kecil untuk investor pecinta dividen. Ketiga, adalah saham Mayora Indah Tbk dengan kode MYOR. Selama tahun 2023 ini harganya naik sebanyak 6,43%, dan bergerak antara rentang 2.300 hingga 2.600 per lembar saham, dan saat video ini dibuat bertahan di harga Rp2.650. Sepanjang tahun 2022 lalu, MYOR memperoleh pendapatan sebesar 30,66 triliun, dan laba bersih sebanyak 1,9 triliun rupiah. Naik lumayan besar dari tahun 2021, yaitu sebesar 1,2 triliun. Dan, dari 5 tahun besarnya laba MYOR tergolong masih belum konsisten, namun pada tahun 2020 saat masa pandemi, labanya malah mengalami kenaikan. Kemudian pada tahun 2023 ini, laporan keuangan MYOR di kuartal 1 sudah keluar, dengan pendapatan sebesar 8,4 triliun, dan laba bersih sebanyak 737 miliar rupiah, mengalami kenaikan 2 kali lipat dari kuartal 1 2022 lalu, yaitu hanya 314 miliar saja.
Pada tahun 2022 lalu, MYOR membagikan dividen dengan yield 1,07% dan nominal Rp21 per lembar saham, juga tergolong sangat kecil untuk investor pecinta dividen. Keempat, adalah saham Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode ICBP. Selama tahun 2023 ini harganya naik sebanyak 7,14% dan bergerak antara rentang 9.400 hingga 10.500 per lembar saham, dan saat video ini dibuat bertahan di harga Rp10.875. Sepanjang tahun 2022 lalu, ICBP memperoleh pendapatan sebesar Rp64,79 triliun, dan laba bersih sebanyak Rp5,72 triliun. Turun lumayan besar dari tahun 2021, yaitu dari laba Rp7,9 triliun. Dan, dari 5 tahun besarnya laba ICBP sebenarnya tergolong sangat konsisten, namun pada tahun 2022 ini malah mengalami penurunan yang cukup dalam. Kemudian pada tahun 2023 ini, laporan keuangan, ICBP di kuartal 1 sudah keluar, dengan pendapatan sebesar Rp19,1 triliun, dan laba bersih sebanyak Rp4,3 triliun. Mengalami kenaikan 2 kali lipat dari kuartal 1 2022 lalu, yaitu hanya Rp2,2 triliun saja. Pada tahun 2022 lalu, ICBP membagikan dividen dengan yield 2,42% dan nominal Rp215 per lembar saham, juga tergolong kecil untuk investor pecinta dividen. Masih lebih baik deposito daripada yield dividen ICBP. Kelima, adalah induk dari ICBP, yaitu saham Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode INDF. Selama tahun 2023 ini harganya turun sebanyak 1,11% dan bergerak antara rentang Rp6.100 hingga Rp6.800 per lembar saham, dan saat video ini dibuat bertahan di harga Rp6.700. Sepanjang tahun 2022 lalu, INDF memperoleh pendapatan yang sangat fantastis yaitu, sebesar Rp110,83 triliun, dan laba bersih sebanyak Rp9,19 triliun. Turun lumayan besar dari tahun 2021, yaitu dari laba Rp11,2 triliun. Dan, dari 5 tahun besarnya laba INDF sebenarnya tergolong sangat konsisten, namun pada tahun 2022 ini, juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Kemudian pada tahun 2023 ini, laporan keuangan, INDF di kuartal 1 sudah keluar, dengan pendapatan sebesar Rp30,5 triliun, dan laba bersih sebanyak Rp5,08 triliun. Mengalami kenaikan cukup besar dari kuartal 1 2022 lalu, yaitu hanya Rp3,3 triliun saja. Pada tahun 2022 lalu, INDF membagikan dividen dengan yield 4,03% dan nominal Rp278 per lembar saham, memang tergolong masih kecil, namun masih bisa bersaing dengan bunga deposito, karena yield dividen INDF dengan bunga deposito tidak jauh berbeda. Tulis di kolom komentar ya, mana saham konsumer favoritmu, atau ada saham lain dari kelima saham tadi yang menurutmu lebih baik, juga bisa ditulis di kolom komentar. Untuk analisa pemegang saham, dan investor penggerak harga saham-saham tadi, akan Mimin bahas lebih dalam pada video terpisah. Demikian analisa dan review pada video ini, semoga informasi di video ini bisa bermanfaat dan menjadi informasi tambahan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video lainnya.